Assalamualaikum, annyeong. Karena gue ngelihat antusias teman-teman kemarin di podcast pertama, Kim Epoy kembali hadir. Gue mau ngucapin terima kasih karena berkat kritik dan saran teman-teman soal lampu yang jidak-jiduk kemarin bikin ngedistract katanya. Alhamdulillah lebih enak dipandang kan teman-teman. Oke, hari ini gue mau bahas tentang fenomena-fenomena zaman now yang anak-anak sekarang tuh nggak mau upgrading gitu. Apakah bener seperti itu? Gue nggak sendiri, gue akan ajak Salwa. Hai. Assalamualaikum Salwa. Genki desu ka tepi. Alhamdulillah bikhoir. Gimana diulang lagi? Oh, udah lah. Gak seru. Gimana nih? Kapan Kali kedua diundang di podcast Kim Epoy. antara senang dan bingung karena bingung gak ada orang lain apa? Bukan gak ada orang lain, Sal. Karena lo itu spesial. Kayak martabak ya. Spesial. Kayaknya tema kali ini seru ya Teh. Seru Kim banget Epoy. insyaallah. Jadi sebelum itu aku mau nanya nih. Kok lo yang nanya gua? Berasa Iya, makanya sebelum Teh Epi nanya, Kim Epi nanya ke aku. Kim Epoy. Kim Epoy nanya ke aku mau nanya nih ke Kim Epoy. Nanya apa nih? Emang kita kudu banget, wajib banget gitu mengupgrade diri gitu. Apa mau bayar? Sebenarnya kita bisa lihat deh. Zaman sekarang sama zaman dulu beda kan, semakin maju gitu. Begitupun teknologi gitu, semakin hari semakin canggih gitu. Di-upgrade terus menerus supaya kualitasnya tuh terbaik. Begitupun kita pun juga harus selalu upgrade supaya kualitas diri kita semakin baik juga. Cuman masalahnya sekarang itu anak-anak zaman now-nya itu nolep gitu sukanya. Bener Apa gak itu sih? nolep? Nolep itu kaum rebahan gitu. Jadi milih Oh. untuk tidur di rumah seharian, main gadget dan gak ngapa-ngapain gitu. Terus juga Itu kenyamanan hakiki sih. emang kamu kayak gitu juga? Coba jelaskan, apakah seperti itu? Ya kadang-kadang sih. Sekarang ya situasinya mendukung nih Kim Epoy karena ganti pandemi. Kaum muda mengganti profesinya menjadi nolep. Oh, itu gitu. kaum rebahan. Tapi sebenarnya itu enggak menjadi satu alasan untuk kita jadi rebahan. Kita tuh harus bangkit, coy. Kita tuh sebagai anak muda harus bangkit. Ampun. Emang lu udah bangkit? Udah. Emang apa yang lu udah rubah sekarang? Dari kaum rebahan jadi kaum duduk. Itu cuma dikit dong ya perubahannya. Kan berubah sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Wih, gue suka gaya lo. Oke. Tapi sekarang tuh ya anak muda itu senengnya ya, Sal, lebih kayak YOLO gitu. You only live one. Ngerasa kalau masih muda ya gue ngelakuin lah semua hal gitu yang gue suka tanpa dia nggak mikir panjang ke depannya gimana. Apakah lo juga berpikiran kayak gitu? Kita tuh anak muda harus semangat gitu. Soalnya gue pernah dengar kita tuh nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita tuh akan ditanya masa muda kalian tuh dipakai untuk apa gitu. Iya Jadi sih ya. mengarah ke situ. Nanti kalau misalnya santuy-santuy ngerasa hidup kita tuh kayak lama, padahal sebenarnya bisa jadi dia tuh metong hari itu aja ya, benar Iya. gak sih? Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan setiap hari supaya nanti ketika kita meninggal itu kita sedang mengingat awal gitu, bukan sedang mengingat apa namanya yang dilakuin sekarang kayak gitu. Terus sekarang gue mau nanya lagi kan dari di awal tadi gue bilang kalau upgrading tuh penting banget buat meningkatkan kualitas diri gitu. Terus upgrading versi lo apa? Jujur gue itu orangnya gampang marah, nggak sabaran, terus Ngegas ya? oh yang Gue tahu. soalnya gue dioperasi nih sama dia. Jadi gue bisa memperbaiki diri dengan Wes, baik. keren. Jadi kita tuh butuh evaluasi karena dari evaluasi itu kita jadi bisa tahu kelemahan kita tuh apa. Kelemahan gue itu dengan kepribadian gue yang nyolot sama orang lain. Bener gak sih nyolot? Tapi sekarang nggak nyolot nih, buktinya nggak marah-marah. Oh ya, karena udah memperbaiki aku. Woi. Memperbaiki kepribadian. Karena pola pikir sama perilaku itu harus seimbang cuy. Jangan
pola pikirnya cemerlang tapi cara bertindaknya salah. Contohnya? Misalnya dia kuliah di universitas yang wah gitu, terus tapi akhlaknya sama orang tua itu. Iya bener-bener. Jadi kadang sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang dia tuh prestasi di dunia gitu. Maksudnya prestasi di luar negeri di mana tapi ternyata nyuruh-nyuruh sama orang tua, marah-marah sama orang tua gitu. Nah, itu banyak banget. Jadi emang perlu banget ya nge-upgrade akhlak sama adab ya berarti ya. Terus meng-upgrade ilmu juga perlu, karena gue baru tahu coy. Wes, apa coy? 13 abad yang lalu itu pemuda-pemudi Islam itu berjaya. Wes, Gara-gara apa Tepoy? Gara-gara apa? Lo mati. Ya udah. Gara-gara apa Tebok? Apa? Tahu? Apa Gara-gara suka baca. Iya, suka baca. Kalian tuh sukanya ngelihat visual tanpa membaca. Kok kalian kamu kali? Iya, ini jujur ya. Gue tuh kalau ngeliat IG ngeliat fotonya doang tanpa ngeliat caption, jadi gue like. Oh gitu. Jadi jangan ngomongin ke kalian, ngaca diri gitu ya. Jadi penting banget gitu baca buku gitu ya. Ya, karena Allah tidak akan mengubah suatu kaum jikalau kaum itu belum mengubah dirinya sendiri. Oh, itu ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi teman-teman di sini kalau udah sadar diri, kok gue gini-gini aja, tiduran mulu gitu. Tiduran mulu capek nggak? Enggak enak. Enggak, lama-lama capek sih, gara-gara badan tuh Gak digerakin gitu. iya, terus muka juga jadi bulukan. Bosen tau gak? Bosen. Jadi gue di sini mengundang Salama tuh sebenarnya pengen ngasih tahu sih soalan pemuda itu sebenarnya agent of change gitu, penerus apa ya, perubah masa depan gitu. Nah, kita bisa lihat kreatifnya anak muda itu keren banget, semangatnya luar biasa banget, terus aktif, kemudian dia waktunya masih banyak, tenaganya masih kuat, bener gak sih? Bener Iya. banget, soalnya kan masih muda. Kalau misalnya kitanya santuy-santuy, nggak mikirin masa depan, nggak mikirin esok kayak gimana, kita ketinggalan zaman guys gitu. Jadi perlu banget kita mengupgrade diri. Masalahnya orang-orang zaman sekarang mengupgrade-nya itu skill gitu, skill dulu, bukan akhlak, adab, niat, sama ilmu, tapi lebih ke skill. Jadi latihan bahasa sana sini gitu, atau misalnya dia jadi seorang pembisnis, entrepreneur gitu. Aku ngelihat sih anak zaman sekarang itu mereka lebih pintar daripada aku. Dia udah pintar mengolah uang gitu, udah jadi bosi anak muda zaman sekarang gitu. Tapi ya tadi upgradingnya itu upgrading skill, karena dalam Islam itu upgrading yang apa ya, yang Allah suka itu yang pertama, kita hidup itu harus selalu dilurusin niatnya untuk apa gitu. Upgrading hati. Lu belajar sabar kan? Gimana nih belajar sabar itu kayak gimana? Ya kalau orang ngoceh-ngoceh harus sabar. Kayak misalnya Tepi itu sebenarnya nyebelin tau. Astagfirullah, buka aib. Ya Allah. Gak apa-apa, terus? Tepi itu nyebelin, jadi tuh kalau Tepi ngoceh-ngoceh aku diem aja. Kecuali kalau Tepi udah ngoceh banget. Dan aku keluarlah dari Itu ngocehnya ada kebaikan apa enggak? kadang-kadang ada kebaikan sih. Kadang-kadang tapi sebelum Tepi. Aduh, jadi kamu kesini untuk curcol gitu, curhat colongan gitu. Iya, doakan aku ya biar selalu sabar menghadapi Tepi. Amin ya Allah. Terus juga kita harus selalu ikhlas, selalu lurusin niat kita karena Allah gitu. Terus juga kita harus menerima apa yang Allah kendaki gitu. Kadang anak zaman sekarang tuh nggak mau menerima ketetapan Allah gitu. Allah maunya seperti ini, mereka berontak gitu. Contohnya Allah pengen kalian tuh berbakti sama orang tua, tapi malah gak berbakti gitu. Jadi perlu banget nih manajemen hati atau upgrade hati, lurusin niat terus karena Allah supaya kita tuh tenang. Terus kemudian upgrade adab dan akhlak gitu. Bener gak sih tadi yang Salma bilang, kadang kita tuh mengupgrade sesuatu yang kayak skill kita, tapi akhlak kita tuh ke orang lain kurang banget. Parah lah kalau begitu. Terus apa lagi? Ilmu. Insya Allah kalau kita belajar, kita semakin apa, Sang? Pandai. Wes. Apa bedanya pandai sama pintar? Apa bedanya? Kan aku nanya Tepi. Aku juga nanya kamu. Ya udah kita nanya. Apa bedanya pandai dan pintar? Kepo kata Ayah. Ya udah, apa coba bedanya?
Ingat gak kata-kata yang semua tuh terpusat dari hati? Oh iya. Coba jelaskan. Terpusat dari hati. Ayo. Oh, terpusat dari hati. Jadi kalau hati kita berpikiran yang aneh-aneh, pasti otak kita juga nyambung ke otak kan. Iya kan sih? Nggak seru banget nih orang. Ini TFP lah yang Kim Epi lah yang jelasin. Semangat dong, semangat Salma, semangat. Jelasin yang lebih jelas. Jadi teman-teman, kalau ibarat Indonesia itu kan paru-paru dunia kan, soalnya dia itu banyak pohon. Nah, tubuh kita itu yang lebih utama itu hati, soalnya dari hati bisa menjalar ke seluruh tubuh. Misalnya dimulai dari pikiran, kalau pikiran hati kita punya dendam nih sama TFP nih, nyebelin TFP, terus kita punya dendam sama TFP, aku punya dendam sama TFP, pasti pikiran aku, nih orang ngapain sih kayak gitu. Jadi kita tuh harus memaafkan gitu ya. Memaafkan kayak gitu. Jangan dengki dengan iri gitu ya. Hati juga perlu nutrisi, bukan cuma tubuh gitu. Iya. Iya kan benar. Terima kasih Salma udah mewakili anak zaman now untuk bercerita ke teman-teman di sini. Jadi ya kita tuh sebenarnya mau ngasih solusi ya buat anak zaman now gitu. Sebenarnya mereka itu adalah agent of change gitu, generasi perubahan buat masa depan gitu. Kita harus tahu kalau kita itu sedang diserang sana sini gitu, kita sedang dijajah sana sini. Nah kalau pemikirannya kita itu ya tidur mulu, terus bucin, terus apa lagi Sal? Nyantuy, ngeliatin orang ngehalu mulu sih. iya halusinasi, terus apa lagi? Kamu apa biasanya? Biasanya halu ya? Ngelihat orang yang nikah, kamu pengen nikah ya? Enggak gitu. Enggak gitu Kim Epi. Kim Epoy. Nih, kamu harus baca nih, Kim Epoy. Begitu teman-teman. Jadi perlu nih kita mengupgrade apa pertama akhlak, niat. Oh iya, upgrade niat, lurusin niat terus guys gitu. Kita tuh hidup di dunia cuma sebentar, mampir. Kayak hadis apa Tepi? Kim Epi? Kim Epoy? Dia nanya gua. Semua tuh tergantung niatnya gitu. Iya, hadisnya apa? Innamal amalu bi niat gitu. Sesungguhnya semua itu tergantung dengan niatnya kita gitu. Kalau kita hijrah karena pengen sama si doi, ya udah dapetnya si dia gitu. Tapi kalau kita hijrahnya karena Allah terus menerus, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kita. Terus juga upgrade apalagi nih, adab dan akhlak itu penting banget ya. Karena banyak yang tadi kamu jelasin sebelumnya, banyak anak-anak sekarang yang pintar, dia itu pintar banget lah manajemen semuanya gitu. Tapi ternyata dia nggak punya adab ke orang tua, ke temen, ke guru gitu. Dan itu harus diperhatikan dari sekarang, diubah dari sekarang, diperbaiki dari sekarang. Terus juga ada lagi upgrade ilmu. Karena kalau misalnya kita nggak ngaji atau nggak belajar agama, ilmu itu kan banyak. Yang penting itu adalah ilmu agama. Itu merupakan surat cinta pertamanya Allah ke kita loh sebagai umatnya, hambanya. Ya, Kan ya. Buat hambanya gitu. Iya, buat hambanya. Gitu, surat cinta buat kita supaya kita lebih baik lagi, karena kita akan dipandu sama Allah itu dengan ilmunya Allah gitu. Karena ilmunya Allah itu luas, bukan hanya ilmu pengetahuan, bukan hanya intek dan iptek ya, kayak gitu. Ya, jadi ketika kita belajar ilmu agama, kita akan bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Terus satu lagi, kemampuan, skill, kayak public speaking, apalagi Sal, kayak misalnya bahasa kan tadi kita di awal pakai bahasa, yang satu Arab, yang satu Jepang gitu. Tapi yang menurut aku lebih worth it itu adalah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu akan akan ketika nanti di akhir itu kita akan ditanya pakai bahasa Arab, bukan bahasa Jepang ya, Ukti. Lagi belajar. Oke, semua orang lagi belajar, jadi harus selalu memperbaiki diri, belajar dan belajar seperti itu. Gitu teman-teman, benar banget. Jadi kita tuh harus menjadi orang yang bermanfaat. Kita sudah selesai dengan urusan kita, sekarang kita harus menolong orang lain gitu. Dengan cara apa? Belajar, cari ilmu, terus baca buku, terus apa lagi Sal? Berakhlak dan beradab dengan baik, serta jangan baik doang tapi harus benar juga ya. Kayak misalnya TFP jual narkoba, terus TFP ngasih ke orang lain kayak sedekah gitu, itu kan baik tapi jalurnya
salah kan. Iya. Jadi harus baik dan benar ya teman-teman. Betul, supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua ya. Gitu sih teman-teman, di podcast kali ini kita bahas tentang upgrade. Upgrade itu penting banget untuk menentukan kualitas kita ke depannya kayak gimana gitu. Dan menentukan benar dan baik itu juga bukan skalanya manusia, tapi skalanya Allah. Gimana mau tahu benar baik, yaitu dengan ngaji gitu ya teman-teman. Karena ngaji itu, wow teman-teman, kalau kalian tahu. Wow, jadi kamu sekarang ngaji? Alhamdulillah ngaji. Ngaji di mana? Ngaji di Ijo Palila. Di mana ngaji? Tempat ngaji. Enggak, ada banyak kok yung ngaji muda. Yung ngaji muda kan udah tua. Yung ngaji banyak sih teman-teman, cari aja tempat-tempat ngaji online sekarang tuh banyak banget orang komunitas yang ngituin ngaji online. Betul, jadi agar upgrade pola pikir kita ya, dengan pola sikap kita balance gitu. Mempengaruhi kepribadian kita. Betul. Nah, gimana caranya kita bisa lebih oke lagi untuk zaman sekarang? Kita belajar dari kepribadian zaman dulu gitu. Ya, Saksiyah Islamiyah, nggak tahu kan, makanya ngaji. Sama banget ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah salaman dari godaan setan yang terkutuk. Ya, jadi kalau kita belajar dari orang-orang terdahulu, kita terapkan di zaman sekarang, itu menambah keimanan, kepintaran, kecerdasan ya, pintaran sama kecerdasan sama, dan menambah semangat juga gitu, karena kita jadi tahu jalan akan kemana kita setelah ini gitu ya teman-teman. Dan ketika kita upgrading, kita insya Allah akan naik level. Oke, di podcast Kim FY hari ini mohon maaf kalau misalnya banyak yang salah. Iya, karena kita juga masih belajar ya Kim. Insya Allah nanti kita akan undang yang lain. Iya, karena kamu bosen kan? Orangnya sih penontonnya enggak, teman-teman gak bosen kan sama Salama? Oke, kalau gitu teman-teman aku mau tanya apa aja sih yang kalian udah berhasil merubah diri. Nanti tinggal di komen ya, insya Allah nanti akan jadi pembahasan di Hijab Alila. Terima kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arigatou gozaimasu. Nuhun. Aku gak bisa jadi.